Tiba-tiba suara pilot yang tegang memecah keheningan kabin pesawat. Para penumpang, kami mengalami turbulensi hebat akibat badai, mohon tetap duduk dan pasang sabuk pengaman. Ini situasi darurat. Jantungku, Andi Pratama, langsung berdegup kencang seperti mau meledak. Pesawat berguncang keras, lampu kabin berkedip-kedip, dan yang paling buruk, aku duduk tepat di sebelah Rea Wijaya, rekan kerja yang paling kubenci sejak pertama kali bergabung di agensi iklan itu 3 tahun lalu. Rea, dengan wajahnya yang selalu angkuh dan senyum sinis, sekarang terlihat tegang juga, tangannya mencengkeram sandaran kursi sampai buku jarinya memutih. Sial, gumamnya pelan, suaranya hampir hilang di antara deru angin di luar jendela. Aku tidak menjawab. Kami berdua sudah saling benci sejak proyek besar tahun lalu, di mana dia merebut klien yang seharusnya jadi milikku dengan cara yang menurutku curang. Sekarang, di ketinggian 30,000 kaki di atas Laut Jawa, kami terjebak bersama dalam pesawat yang mungkin tak akan mendarat dengan selamat. Pikiran aku berputar cepat. Baru kemarin aku masih di kantor Jakarta, menghadapi deadline ketat dan telepon ibu yang terus menanyakan kapan aku pulang ke Surabaya untuk dikenalkan dengan anak teman keluarga. Kamu sudah 28 tahun, Andi. Jangan terlalu sibuk kerja, nanti susah cari istri, kata ibu selalu. Aku cuma bisa tersenyum palsu. Mereka tidak pernah tahu bahwa hati ini sudah lama tak bisa melihat perempuan seperti yang mereka harapkan. Pesawat semakin bergoyang. Masker oksigen jatuh dari atas. Orang-orang berteriak. Aku merasa dingin sampai ke tulang. Rea menoleh ke arahku, matanya yang tajam itu kali ini tak ada sinisnya. Kalau ini akhirnya, setidaknya kita nggak mati sendirian, katanya pelan, hampir seperti lelucon, tapi suaranya gemetar. Aku tidak tahu harus jawab apa. Kebencian kami terasa konyol sekarang. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya, pilot berhasil mendarat darurat di bandara kecil di pinggir pantai Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bukan tujuan kami yang seharusnya Surabaya, tapi badai terlalu ganas untuk melanjutkan. Bandara ini kecil, hanya satu landasan dan hujan deras membuat segalanya tertutup kabut. Petugas bandara bilang kami harus menginap di penginapan terdekat karena bandara tutup sementara sampai cuaca membaik, mungkin 2 atau 3 hari. Kami berdua, sebagai karyawan yang sama perusahaan, akhirnya dapat 1 kamar ganda karena penginapan itu penuh sesak. Kamar kecil, dinding catnya sudah mengelupas, ada 1 tempat tidur Wen dan soa kecil. Rea melempar tasnya ke soa. Kamu tidur di kasur, aku di sini, katanya datar. Aku mengangguk tanpa bicara. Malam pertama itu kami hanya diam, hujan deras mengguyur atap seng, petir sesekali menyambar. Aku berbaring menatap langit-langit, memikirkan betapa ironisnya nasib ini. Rekan yang kubenci sekarang jadi satu-satunya orang yang kutahu di tempat asing ini. Pagi harinya, cuaca masih buruk. Kami turun ke warung kecil di depan penginapan untuk sarapan. Nasi goreng dan kopi tubruk panas. Rea duduk di depanku, rambutnya acak-acakan, baju kaosnya kusut. Kenapa kamu selalu benci aku, Andi? Tanyanya tiba-tiba, suaranya rendah. Aku hampir tersedak. Karena kamu selalu ambil semua yang aku usahakan, jawabku dingin. Dia tertawa kecil, tapi matanya tak ikut tertawa. Mungkin suatu hari kamu akan mengerti. Kami habiskan sarapan dalam diam lagi. Siangnya, kami dipaksa keluar kamar karena pemilik penginapan mau bersihkan. Kami jalan-jalan di desa kecil itu, melewati sawah yang basah dan rumah-rumah penduduk yang ramah. Anak-anak bermain di bawah hujan gerimis. Rea berhenti di sebuah masjid kecil, salat duhur. Aku ikut, tapi pikiranku melayang. Di Indonesia ini, di tengah adat dan agama yang kuat, aku merasa seperti orang asing di negeriku sendiri. Malam kedua, listrik padam. Kami duduk di teras kamar dengan lilin.
Rea mulai bicara tentang keluarganya di Bandung, ibunya yang sakit-sakitan, ayahnya yang keras kepala. Aku mendengar, tapi masih waspada. Kebencian lama itu masih ada, tapi turbulensi kemarin seolah membuka celah kecil. Aku cerita sedikit tentang tekanan keluarga di Surabaya, tentang bagaimana ibu selalu mengatur jodoh. Rea diam mendengar, lalu bilang, hidup kadang memaksa kita pura-pura, ya. Aku tidak jawab. Pagi ketiga, hujan mulai reda sedikit. Kami dapat kabar bandara masih tutup sampai besok. Rea mengajak aku ke pantai kecil dekat desa. Angin laut bertiup kencang, ombak putih. Kami duduk di pasir basah. Dulu aku kira kamu sombong, kataku tiba-tiba. Rea tersenyum tipis. Dan aku kira kamu terlalu lembut untuk dunia ini. Kami tertawa untuk pertama kalinya. Malam itu, di kamar yang gelap, Rea mulai cerita lebih dalam. Dia pernah punya sahabat dekat di kuliah yang berbeda. Sahabat itu pindah ke luar negeri karena tak tahan tekanan keluarga. Aku belajar dari situ, Andi. Kadang kita harus kuat sendiri. Suaranya pelan, hampir rapuh. Aku merasa ada yang tak beres, tapi aku tak berani tanya. Keesokan harinya, kami bantu penduduk desa membersihkan jalan yang banjir. Tubuh kami lelah, tapi ada rasa hangat yang aneh. Rea tertawa saat aku tergelincir di lumpur. Aku balas melempar lumpur ke bajunya. Untuk sesaat, kebencian itu seolah hilang. Malam keempat, listrik sudah nyala. Kami nonton berita di kecil kamar, tentang badai yang melanda Jawa Timur. Rea duduk di sebelahku di kasur, bahu kami hampir bersentuhan. Aku merasa jantungku berdegup aneh lagi, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Hari kelima, cuaca cerah. Bandara bilang besok baru bisa terbang. Kami jalan ke pasar desa, beli oleh-oleh untuk rekan kantor. Rea pilih keripik singkong, aku beli madu lokal. Di warung kopi, seorang bapak tua bertanya, kalian berdua saudara? Rea jawab santai, teman kerja. Tapi matanya melirikku lama. Malam itu, kami duduk di teras lagi. Rea bilang, Andi, aku punya sesuatu yang harus kukatakan sebelum kita kembali ke Jakarta. Suaranya serius. Aku tegang. Malam ke-6, hujan kembali deras. Di kamar, Rea berdiri di depan jendela. Andi, aku suka sama kamu. Bukan sebagai teman. Sudah dari lama. Kata-kata itu keluar seperti petir. Aku terdiam, dunia berhenti berputar. Kamu bercanda, tanyaku, suara gemetar. Rea menggeleng. Aku juga laki-laki yang suka laki-laki. Aku sembunyikan dengan jadi kasar sama kamu, supaya tak ada yang curiga, supaya aku tak jatuh cinta lebih dalam. Aku mundur, kepala pusing. Semua kebencian, semua persaingan sekarang masuk akal. Aku lari ke teras, hujan membasahi baju. Rea menyusul. Aku tahu ini berat. Di negeri ini, kita nggak boleh terbuka. Tapi aku capek pura-pura. Kami berdiri berdua di bawah hujan, air mata bercampur air langit. Aku tidak jawab malam itu. Pagi ke-7, bandara buka. Di pesawat kembali ke Jakarta, kami duduk bersebelahan lagi, tapi kali ini tak ada kebencian. Rea pegang tanganku diam-diam di bawah selimut. Di Jakarta, kantor ramai gosip. Seorang rekan curiga melihat oto kami di desa. Tekanan keluarga Andi semakin kuat, ibu kirim oto calon istri. Rea bilang kalau perlu aku yang mundur dari perusahaan supaya kamu aman. Itu pengorbanan besar. Aku menolak. Kami mulai saling dukung berbicara malam-malam lewat telepon. 2 bulan kemudian kami libur ke Bali bersama. Di pantai Kuta saat matahari terbenam, Rea memelukku dari belakang. Terima kasih sudah percaya, bisiknya. Aku tersenyum, merasa akhirnya utuh. Keluarga Andi masih belum tahu sepenuhnya, tapi langkah kecil sudah diambil.
Di tengah masyarakat yang masih sulit menerima, kami memilih untuk hidup jujur dengan diri sendiri. Benarkah pengakuan di saat krisis selalu membawa kebahagiaan abadi, atau hanya sementara karena tekanan sesaat? Benar atau salah?